the world. Palestinians say the Christmas message of hope started from their small city. They believe that Jesus was born here more than 2,000 years ago. Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yastin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua kemeriahan di Palestina ketika mereka memperingati kelahiran Yesus Kristus atau merayakan Natal. Dan luar biasa, ada beberapa keluarga saudara kita Muslim yang ada di Palestina, mereka membuat pohon Natal dan menghiasi rumah mereka dengan atribut-atribut Natal, teman-temannya. Itu luar biasa toleransi yang ada di sana. Dan juga nanti di video terakhir ada ucapan selamat Natal dari Benyamin Netanyahu. Dan sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. The world. Palestinians say the Christmas message of hope started from their small city. They believe that Jesus was born here more than 2,000 years ago. This annual parade tells the Christmas story and tours different Palestinian cities. It starts the journey from Bethlehem, a city that depends heavily on tourism. But it's taken a hard hit in the past few years due to the pandemic. We suffered economically because of COVID closures. This year is better because more tourists were allowed in. Hopefully it will pick up. The political situation is difficult. The economic situation is even worse. But we are the people of the land and will remain steadfast in it. Christians used to make up 11% of the Palestinian population in the 1920s. Now they form less than 1%. Many here blame the Israeli military occupation. Organizers of the Christmas parade say it's one way the Palestinian government is working to keep Christians in their land. This festive mood is one way of maintaining the Christian presence here. We're also working with the world's churches to help Christians stay. Israel is doing everything to kick us out, but we counter that to keep Christian Palestinians in their lands. This Christmas comes after a bloody year for Palestinians. According to the UN, 2022 has been the deadliest in the occupied West Bank in 16 years. But people here say that this season of joy helps them through their struggle. This parade is the result of 2 months of work. Some of the carriages were brought from abroad, but others like this were made by artists from Bethlehem. But the parade has had to take a pause. The day it was supposed to make its way to the city of Ramallah, a general strike was announced to mourn the death of a Palestinian prisoner in an Israeli jail. Across Palestine, people remember the loved ones they lost this year, more so around the holidays. At Al Jazeera's offices, this is the first Christmas without veteran reporter Shireen Abu Aqle. She was killed by Israeli forces while on assignment in Jenin in May. Palestinians take pride that Jesus was one of them and like to celebrate his birth in the hope that Rain or shine, and right now it just rained.
I'll always be here for you. And it's a pleasure for me on Christmas Eve to be here, standing in Jerusalem. It's right behind me, the holy city. I'm very proud to be the Prime Minister of Israel, a country that says Merry Christmas first to its Christian citizens and to our Christian friends around the world. I'm proud that Israel is the country in which Christians not only survive, but they thrive, because we believe in this friendship among people, and we protect the rights of everyone to worship in the holy shrines behind me. So now I have a proposition for all our Christian friends. I'm going to take, next year in Christmas, for those of you who come to Israel, I'm going to take a guided tour. In fact, I'll be your guide on this guided tour. And think of all the places you can walk. You can go to the Jesus boat in the Sea of Galilee. You can get to the Church of the Holy Sepulchre right behind me. Any places that you want to visit in the footsteps of Jesus and the origin of our Judeo-Christian heritage. So please come to Israel next year in Jerusalem, and Merry Christmas to all of you. Jadi itu dia videonya teman-teman ya, luar biasa. Kita melihat bagaimana kemeriahan di sana, toleransi di sana sungguh luar biasa ketika mereka memperingati kelahiran Yesus Kristus. Sekalipun kalau di negara kita Indonesia ini ada banyak kendala-kendala ketika kita memperingati kelahiran Yesus Kristus. Bahkan di tahun lalu ada pembubaran ibadah Natal, dan pokoknya ada hal-hal yang terjadi yang tidak kita inginkan, yaitu intoleransi sering kali terjadi di hari perayaan Natal di Indonesia. Tetapi kita lihat di mana mayoritas Muslim di Palestina sebenarnya mereka sangat bersuka cita juga ikut memeriahkan perayaan Natal atau peringatan tentang kelahiran Yesus Kristus. Lalu pertanyaannya, kenapa orang Kristen itu merayakan Natal, atau lebih jelas atau lebih halusnya memperingati kelahiran Yesus Kristus? Karena itu sesuai dengan firman Tuhan, dan itu merupakan perintah firman Tuhan kepada kita untuk mengingat kelahiran, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, artinya ketika kita mengingat itu berarti kita tidak melupakan sesuatu peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan iman kita. Memang Alkitab tidak menulis tanggal kelahiran Yesus Kristus secara eksplisit, namun Alkitab mengajarkan agar orang Kristen memperingati kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Perlu dipahami, untuk orang kalangan yang suka mencibir Natal 25 Desember, mereka harus banyak belajar dan jangan suka menyebar fitnah. Ada bukti dokumen gereja pada abad kedua Masehi, jauh sebelum munculnya fitnah Natal pagan dari teolog Jerman abad 18, Paus Ernst Jablonski, bahwa ada bukti bahwa sebenarnya Natal itu adalah penggenapan perayaan Hanukkah yang diperingati setiap 25 Kislev. Kalau selama ini terkesan hanya mengait-ngaitkan, sesungguhnya ada dokumen sejarah, yaitu Copti Didaskalia Apostolorum di tahun 189 Masehi sudah memuat penetapan Natal setiap tanggal 25 bulan Ibrani ke-9 Ibrani atau Kislev, atau tanggal 29 bulan Mesir ke-4. Tema Hanukkah juga tentang datang yang terang mengusir kegelapan, seperti kidung Hanukkah. Nah, jadi teman-teman, tidak ada anjuran dalam Alkitab untuk merayakan Natal, tidak ada anjuran untuk memasang pohon terang, tetapi memperingati kelahiran Yesus Kristus itu harus. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 8, di situ dikatakan, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Nah, menurut ayat itu teman-teman, ada 3 hal penting yang diberitakan oleh Paulus, kebangkitan dari kematian dan kelahiran Yesus Kristus, dan perintah Paulus kepada Timotius juga. Perhatikan kata ingatlah, menggunakan kata mnemonewe dari kata dasar mnaomai, meletakkan sesuatu di dalam pikiran. Akar kata yang sama juga dijumpai dalam ayat di dalam Lukas 22 ayat 19, di mana di sana dikatakan, lalu ia mengambil roti, mengucapkan syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini
menjadi peringatan akan aku. Sebenarnya perayaan Natal itu lebih kepada mengingat kelahiran Sang Mesias atau Sang Juru Selamat ke dunia ini, di mana Allah datang dalam rupa manusia, di mana selama Yesus dalam pelayanannya ada banyak hal yang dia lakukan, teman-teman ya. Dia juga pernah berpuasa 40 hari 40 malam, tidak makan apapun, bahkan dia digoda dengan segala macam godaan pada saat itu, namun dia tidak berbuat dosa karena dia menjaga kesuciannya. Dan setelah menyelesaikan semua pelayanannya hingga sampai pada penyalibannya, dan setelah dia mati, dia berkata di atas kayu salib, sudah selesai, yang artinya segala perkara dosa umat manusia sudah diselesaikan. Dan itulah cara Tuhan untuk menyelesaikan perkara dosa manusia. Apabila kita percaya pada pengorbanan itu, maka dosa kita diampuni oleh Tuhan sesuai dengan nubuatan para nabi dan juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kitab Injil itu sendiri. Demikian yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, bahwa Natal lebih kepada memperingatkan kelahiran Yesus Kristus. Ketika kita memperingatkannya, itu artinya kita tidak melupakannya, bahwa kita ditebus oleh pengorbanan Yesus Kristus. Itu saja yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.